know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di sini, Deva Silviana. Saya akan menjelaskan tugas saya tentang penerapan arsitektur dan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS dalam fasilitas kesehatan mengimplementasi rekam medis elektronik. Yang pertama, latar belakang, yaitu teknologi informasi berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam strategi organisasi, termasuk dalam sektor kesehatan. Puskesmas ABCD masih menggunakan sistem manual berbasis Post Office dan pencatatan kertas yang menimbulkan permasalahan seperti duplikasi, kehilangan, serta kesulitan dalam pencarian data pasien. Selain itu, berdasarkan Permenkes No. 24 Tahun 2022, seluruh fasilitas kesehatan diwajibkan mengimplementasi rekam medis elektronik atau RME untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, tantangan seperti kesiapan infrastruktur dan SDM menjadi kendala dalam penerapan arsitektur sistem informasi yang terintegrasi di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, tujuan penggunaan, yaitu penerapan arsitektur dan SIMRS bertujuan untuk membangun sistem kesehatan yang lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga memudahkan akses data dan meningkatkan efisiensi, layanan kesehatan. Selain itu, menerapkan RME diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat bagi tenaga medis serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dengan sistem yang baik. Informasi dapat dikumpulkan, diproses, dan dianalisis untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Manfaat penggunaan, yaitu manfaat utama dari arsitektur SIMRS adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan medis. Sistem ini memungkinkan akses data pasien yang lebih cepat dan akurat, mengurangi risiko kehilangan data, serta mempercepat proses administrasi. Implementasi RME juga berkontribusi dalam meningkatkan keamanan dan perlindungan data pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sistem ini mendukung integrasi dan antara unit layanan kesehatan sehingga mempercepat proses koordinasi dan pengambilan keputusan. Tantangan dan permasalahan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan arsitektur SIMRS adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil yang memiliki akses yang terbatas terhadap jaringan internet dan perangkat komputer yang memadai. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesiapan tenaga medis dalam menggunakan sistem informasi menjadi kendala tersendiri. Aspek ini yang perlu diperhatikan adalah keamanan dan perlindungan data pasien yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan atau mengalami kebocoran. Biasanya mengimplementasi yang tinggi juga menjadi faktor yang dapat menghambat adopsi sistem ini di berbagai fasilitas kesehatan. Penyelesaian masalah. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan pendekatan bertahap dan mengimplementasi arsitektur SIMRS. Penggunaan framework seperti TOGAF ADM dapat membantu dalam perencanaan dan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan. Selain itu, pelatihan SDM menjadi langkah penting
agar tenaga medis mampu beradaptasi dengan sistem baru. Pengadaan infrastruktur seperti jaringan internet, server, dan sistem penyimpanan berbasis cloud juga harus diperhatikan agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Regulasi terkait keamanan data juga harus diterapkan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan informasi kesehatan. Hasil dan pembahasan penerapan arsitektur CRS yang terintegrasi di Puskesmas ABCD dan implementasi RME menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data pasien dan layanan medis. Dengan adanya sistem ini, proses registrasi pasien, pencatatan rekam medis, dan manajemen obat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Pengembangan sistem juga disusun untuk memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan di masa yang mendatang. Dengan arsitektur CMRS yang tepat, fasilitas kesehatan yang memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Itulah saja hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi